Pertamina ini memang entitas bisnis BUMN yang memiliki lingkup bisnis yang sangat luas dengan banyak anak dan cucu perusahaan, mungkin salah satu yang terbanyak ya. Nah, ketika pemerintah menunda sebagian pembayarannya tercatat sebagai piutang di 31 Desember, maka mempengaruhi kas. Yang kelihatan gambarnya 2425, ya ini adalah sesuatu yang harus diatasi oleh manajemen Pertamina. Beban keuangan ya, mana beban keuangan 1,2 miliar dolar. Ya, 1,2 miliar dolar kan ya berarti kan sekitar 20 triliun bayar bunganya. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi assessment ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti soal laporan keuangan Pertamina ya yang terkini. Tetapi saya perlu disclaimer dulu bahwa saya hanya melakukan analisis secara umum terhadap beberapa data-data yang disampaikan oleh Pertamina melalui laporan tahunannya tahun 2025 maupun laporan keuangan sebagai bagian dari laporan tahunan tersebut. Nah, ini gambar sekedar ilustrasi saja, tidak saya jelaskan untuk menggambarkan bahwa ini diambil dari laporan tahunan Pertamina yang 2025 ya, bahwa Pertamina ini memang sebuah perusahaan entitas bisnis BUMN yang memiliki lingkup bisnis yang sangat luas dengan banyak anak dan cucu perusahaan, mungkin salah satu yang terbanyak ya punya anak dan cucu, untuk menggambarkan bahwa memang spektrum bisnisnya luas dari hulu sampai ke hilir. Hulu itu bahkan mulai dari tidak hanya eksploitasi minyak mentah atau gas, tetapi mulai dari eksplorasi, dari penyelidikan kemungkinannya terdapat cadangan sampai nanti mengeksploitasi. Nah, di perjalanannya juga Pertamina memiliki refinery ya, memiliki kilang. Kilang berarti mengolah yang mentah untuk menjadi matang ya, BBM ataupun gas. Ada kilang gas juga. Nah, pada saat bersamaan Pertamina juga melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan kekurangan yang akan diolah maupun mengimpor yang sudah matang. Nah, di saat bersamaan Pertamina juga melakukan ekspor sebagian dari produknya, baik ya terutama produk yang mentahnya, karena ini menyangkut teknis-teknis permigasan ya, ini intinya begitu. Nah, di ujungnya dialah yang bertanggung jawab atas distribusi BBM dan gas dan seterusnya ya, intinya banyak sekali dari sisi lingkup bisnisnya. Begitu juga dengan keuangannya. Nah, akibat dari bisnis yang besar tersebut, memang keuangannya juga merupakan salah satu BUMN yang besar. Ini gambar sekedar menunjukkan lingkup bisnis dia. Nah, saya ambil juga dari laporan tahunan tersebut, ada beberapa info, saya pilih aja untuk menggambarkan kepada pemirsa saya. Salah satu tabel itu menunjukkan bagaimana besaran produksi minyaknya dia, minyak mentah maksudnya ya, lalu produksi gas, lalu ada istilah produksi migas, dan ada juga tambahan cadangan terbukti kinerja. Jadi karena dia tadi eksplorasi, dia mencari cadangan-cadangan. Ini angka dari 2025, dari 2021 sampai 2025. Cara menyajikannya 25 yang didahulukan. Lalu ada info juga pertumbuhan dari 25 atas 24 ya, dan seterusnya. Jadi kita melihat itu. Lalu juga kita mendapat informasi dalam untuk kondisi 5 tahun. Ini informasi umum, nanti di perbalnya laporan tahunan itu ada beberapa info tambahan. Juga diinformasikan, tadi kalau yang di atas tadi hulu ya, kemudian yang di hilirnya itu ada pengolahan minyak mentah, gas, dan intermediate ya. Jadi ada produk intermediate-nya, lalu ada pengolahan minyak mentah saja. Nah, outputnya BBM maupun non-BBM itu kan BBM ya, baik dan juga produk lain. Ini juga digambarkan kinerjanya. Masing-masing ada ukurannya, ada angkanya. Ini sebetulnya memerlukan assessment tersendiri ya untuk hal ini. Ini saya hanya ingin menggambarkan ini lingkupnya, karena saya fokusnya pada laporan keuangan.
Nah, ini juga informasi yang sifatnya perniagaannya, trading dia menjual BBM, juga menjual non BBM, dia jual gas, lalu ada informasi tentang volume transportasi gas. Ini sekali lagi hal-hal seperti ini memerlukan assessment sendiri. Ini hanya untuk melatar belakangi laporan keuangan yang akan saya coba sampaikan kepada pemirsa. Nah, dari keseluruhan bisnis tersebut dikonsolidasikan, sebenarnya kan banyak tuh perusahaannya, tapi ada laporan konsolidasi keseluruhannya. Jadi puluhan dari anak dan cucu, mungkin bisa hampir 100 ya kalau Pertamina, itu dikumpulkan, dikonsolidasikan tentu dengan aturan akuntansi ya, mengkonsolidasikannya nggak asal jumlah saja, karena ada yang berkaitan mungkin bisa di-adjust ya. Nah, itu disajikanlah neraca ya, neraca sebagaimana kanal ini berulang kali menganalisis beberapa entitas keuangan ya, entitas bisnis maupun entitas kelembagaan, ya terdiri dari aset dan liabilitas serta ekuitas. Liabilitas atau utang ya. Jadi liabilitas ditambah ekuitas otomatis sama dengan aset, itu neraca kan. Nah, per 31 Desember 2025 disajikan aset Pertamina itu mencapai 91,63 miliar dolar. Ini penting ya, ini bukan gaya-gayaan, memang Pertamina menyajikan laporannya dalam miliar dolar. Kalau saya tidak salah mulai 2011. Mengapa? Karena sebagian besar bisnis dia tadi, itu baik itu ongkosnya, biayanya, menjualnya itu memang dalam dolar. Sehingga kalau langsung dikonversi ke rupiah, mungkin lebih tidak menggambarkan. Bahwa kita untuk secara umum juga mengkonversikan rupiah nggak masalah, tapi memang proses bisnis dia itu memang kebanyakan berkaitan dengan valuta asing, khususnya dolar ya, baik di hulu maupun di hilir. Nah, per 31 Desember asetnya itu 91,63 miliar dolar. Nah, karena ini Desember 2025, kalau umpama kita tertarik untuk membayangkan rupiahnya ya dikonversikan dengan kurs pada waktu itu, jangan sekarang 18.000 ya, kalau saya tidak salah di 31 Desember itu masih sekitar 16.500 ya, plus minus. Berarti kalau dia 91,63 itu ya lebih dari sekitar 1.200-an triliun atau 1.400 triliun ya. Kalau 100 kan 1.650 triliun ya. Kalau ini kurang lebih 1.400-an triliun. Nah, ini ada aset lancar, ada aset tidak lancar ya kan. Aset tidak lancar itu ya aset tetap ya, ada penyertaan investasi jangka panjang, ada juga dia punya aset minyak dan gas serta panas bumi yang masih jadi aset tidak lancar. Lancar pengertian sederhananya adalah sesuatu yang bisa menjadi kas kurang dari setahun, dan bagian yang paling lancar adalah kas dan setara kas. Disajikan di situ di aset lancar, kas dan setara kas itu 14,61 miliar dolar. 14.614 juta dolar. Sengaja saya taruh itu untuk kita bisa memahami duitnya Pertamina yang cash yaitu, atau dekat dengan kas, setara kas di 31 Desember. Nah, karena nanti kan ada tantangan mulai dari akhir Maret ya, April, Mei, Juni ini Pertamina harus melakukan operasi bisnisnya, cukup ada tantangan dari harga migas maupun dari sisi kurs ya, kurang lebih begitu, terutama terkait dengan dia harus menjual BBM-nya ke dalam negeri itu dalam rupiah kan. Nah, sehingga begitu juga karena sebagian dari penjualannya itu memperoleh subsidi dan ada juga kompensasi dari pemerintah. Dengan kesulitan fiskal pemerintah, mungkin saja ada delay atau penundaan bayar kewajiban sekian bulan atau paling tidak beberapa 1-2 bulan. Itu kan sangat membutuhkan kas dan setara kas Pertamina yang cukup kuat. Nah, kalau dilihat 31 Desember ya lumayan ya, 14,61 miliar ya, kurang lebih untuk kurs waktu itu 240 triliunan ya. Nah, utangnya 47,02 miliar sehingga modalnya 44,61 miliar. Jadi modalnya besar ya.
Nah, ini gambarannya aset tidak lancar, lalu utang jangka pendek, lalu utang jangka panjang. Utang jangka pendeknya juga cukup besar ya, 17.812. Utang yang kurang dari setahun. Baik memang utang yang bersifat jangka pendek, entah tagihan, entah apa. Ada juga bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo di setahun. Nah, yang jelas modalnya cukup besar. Itu gambaran pertama. Nah, kalau digambar bertahun-tahun, nah kan 3 itu tadi. Saya ulangi ya, ada aset, ada likuiditas atau utang, ada ekuitas. Ini saya gambar untuk kondisi dari 2010. Nah, kalau kita lihat yang biru, ya aset itu memang trennya naik ya. Di beberapa tahun turun tipis, tapi secara umum dia mengalami kenaikan. Nah, di 2024 sedikit turun dibandingkan 23 per 31 Desember. Nah, di 2025 ini kembali naik. Tapi dengan demikian memang di 3 tahun terakhir ini relatif setara ya. Bahkan kalau ditarik 2022 pun aset ya hanya meningkat sedikit. Nah, pada saat bersamaan yang orange liabilitas sebenarnya mengalami penurunan di 23 dan 24. Hanya sedikit naik lagi di 2025, ini ketutupan angkanya ya. Nah, lalu si ekuitas secara umum mengikuti tren aset dan liabilitas tadi, utang tadi, tren untuk ekuitas selalu naik ya. Itu gambar dari gambar ini. Jadi ini perusahaan memang makin besar, memiliki secara buku modalnya makin besar ya. Juga asetnya sangat besar, tetapi utangnya sendiri juga cukup besar. Tetapi kalau dilihat gambar ini secara sepintas, ya jauh ya utang dengan asetnya. Nah, kalau digambar rasio utang per aset Pertamina ya begini, 2025 dari data ini tadi diolah, itu memang hanya 51,31% ya. Ya memang begitu ya, kalau Pertamina utang per asetnya terlalu tinggi ya berat ya. Tapi kalau dilihat ini, di masa-masa lalu di atas 60, tapi di tahun 2015 ada revaluasi, khususnya revaluasi aset tetap, membaik dan terus membaik, kemudian stabil. Nah, tahun ini sedikit saja meningkat dari tahun kemarin dan terbilang rendah ya. Jadi sehatlah kalau dari sisi rasio ini. Nah, tadi saya di atas sudah menyebutkan di sisi aset itu ada kas dan setara kas. Kenapa ini penting? Karena Pertamina ini kan day per day ya. Dia pada saat dia jualan minyak mentah, dia dapat minyak mentah maupun BBM, yang minyak mentah diekspor, yang BBM dia langsung jual ke dalam negeri. Ada yang dibayar full dari pelanggan, ada sebagiannya yang harus dibayar pemerintah, yang subsidi ataupun kompensasi. Nah, untuk pada saat yang bersamaan juga bisnisnya membuat dia harus membeli bahan mentah. Dia juga memiliki ongkos produksi untuk eksplorasi dan khususnya eksploitasi. Dia juga membeli bahan mentah dari luar atau juga mengimpor BBM jadi yang nanti dia jual. Itu kan memerlukan arus kas, jadi manajemen kas. Karena itu saya gambarkan yang biru itu. Jadi kas dibilang sedikit ya banyak ya, 14.614 juta, 14,62 miliar dolar. Ya itu lebih dari 200 triliun ya kalau dirupiahkan. Itu sedikit menurun dibandingkan 2024 dan menurun tajam dari 2023. Cuma dibandingkan tahun-tahun 21 dan sebelumnya ini masih tinggi. Jadi kalau dilihat ini ya sebenarnya memang kas Pertamina ini tidak sebagus biasanya di 2025. Nah, ini mulai saya mengajak pemirsa membayangkan tekanan di 2026 yang sedang berjalan ini. 25 itu kan tekanannya belum seberat sekarang buat Pertamina. Tekanan baik itu karena harga migas maupun karena kurs ya. Tentu tekanan kepada Pertamina ini tidak seberat kepada PLN. Ini sekedar perbandingan ya. PLN kan seluruh jualannya itu rupiah gitu. Sementara ongkosnya 60-70% ongkosnya terkait dolar. Dia memproduksi sendiri pembangkit listrik, dia beli bahan bakar dan pelumas dalam harga dolar. Dia membeli dari pembangkit swasta, dia juga terkena kontrak dolar, jualnya rupiah semua. Sementara Pertamina ini ada portofolionya lah, yang dia jual ke dalam negeri BBM memang rupiah. Tapi jangan lupa dia juga ada ekspor.
Dan dalam negeri pun tidak seluruhnya rupiah. Ketika dia jual gas untuk keperluan pupuk, dia memberi harganya adalah dolar. Dan harganya kepada industri pun dolar gas itu ya, bukan rupiah. Nah, yang rupiah yang ke konsumen akhir seperti BBM itu ya terutama rumah tangga. Memang bisnis juga bisa dapat BBM itu kan. Nah, harganya rupiah. Jadi ada pemasukan dia yang tidak terpengaruh oleh kurs. Jadi kalau kursnya melemah ya dia dapat sesuai dengan itu, meskipun di ongkosnya dia juga terkait kurs. Tapi tetap ada pengaruhannya, terutama dalam kaitan dia mengatur cash flow-nya ya. Nah, karena itu kita patut melihat kas dan setara kasnya 25 itu sudah dia lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Longgar dalam arti ini banyak, lebih ketat dengan perbandingan tahun 22, 23 dan 24. Nah, menariknya tekanan ini di 2025 dan 24 2 tahun itu bukan karena kurs ataupun harga migas terutama, tetapi ini hipotesis saya, asesmen saya, tentu penjelasannya tidak hanya faktor itu. Dilihat dari yang kuning, piutang pemerintah. Dari sisi pemerintah utang ya, dari sisi Pertamina piutang. Tadi subsidi dan kompensasi. Nah, ketika pemerintah menunda sebagian pembayarannya, tercatat sebagai piutang di 31 Desember, maka mempengaruhi kas. Yang kelihatan gambarnya 24-25. Nah, saya kembali mengajak pemirsa saya, 26 ini kita masih menunggu nanti ya, ini adalah sesuatu yang harus diatasi oleh manajemen Pertamina. Tapi di sisi lain, wajar juga karena misalnya pemerintah, bagaimanapun kan Pertamina milik pemerintah ya, milik negara. Itu ada pemerintah tidak ingin mencabut subsidi, bahkan tetap mempertahankan kompensasi sampai waktu tertentu kemarin. Itu Pertamina ini nggak dikasih duit seketika, diutang, kuat nggak? Nah, kalau dilihat ini kan, cukup kuat. Tapi kuatnya berapa lama? 14,61 miliar dolar. Hitung-hitungannya itu. Sayang untuk hitung-hitungan begitu kan tidak untuk publik. Tapi gambar ini kita bisa mengimajinasikan itu yang terjadi dalam konteks interaksi pemerintah dengan Pertamina. Nah, kita dari data di laporan neraca tadi juga tahu Pertamina ini punya utang jangka panjang ya, obligasi surat utang. Dan surat utangnya ini memang sebagian besar dalam denominasi dolar, baik itu dimiliki oleh asing maupun oleh pelaku domestik, tapi denominasinya dolar. Nah, ini masih 11,89 miliar dolar per 2025. Tapi tidak terjadi peningkatan, bahkan sempat turun 22, 23, hanya 23, 24, 25 ini relatif stuck ya di situ. Jadi dari sisi ini ya informasinya cukup baik ya, bahwa Pertamina tidak menambah utangnya, tapi sudah terlanjur cukup besar. Nah, itu info tentang neraca. Laporan tahunan, dan nanti juga bisa kita cermati di laporan keuangan sebagai bagian dari laporan tahunan itu, dirisumekan, diringkaskan tentang pendapatan dan beban usaha. Nah, ini gambarnya. Jadi Pertamina memperoleh pendapatan dari penjualan dan pendapatan usaha lainnya. Jadi nggak hanya penjualan, kan dia punya banyak bisnis tadi ya. Itu nilainya 70,89 miliar dolar ya, 2025 ya. Sementara ongkosnya untuk memperoleh barang jualan dan lain sebagainya tadi 60,63 ya. Jadi beban usaha yang 60,63 itu kan otomatis mengurangi pendapatan dan penjualan tadi. Nah, selain beban pokok penjualan dan beban yang bersifat langsung kepada barang yang dijual, itu ada ongkos penjualan dan pemasaran, ada administrasi, pegawai, dan seterusnya. Ditambahkan semua, itu termasuk beban usaha. Akibatnya lalu laba usaha. Jadi laba usaha ini selisih antara penjualan dan pendapatan usaha lainnya dikurangi beban usaha ya. Nah, ini dipisah, disendirikan yang di luar beban pokok. Dapatlah laba usaha 6.386 juta dolar, 6,39 miliar dolar. Nah, dari laba usaha ini kan kemudian dikenai pajak. Sebelum dikenai pajak juga ada beban keuangan tadi. Beban keuangan yang terutama adalah dari obligasi yang dimiliki tadi bayar bunga. Nah,
Itu beban keuangan. Di sini tidak disajikan karena ini ringkasan. Kalau lihat yang rinciannya ada. Maka laba tahun berjalan kadang suka disebut juga di pembicaraan sebagai laba bersih, itu 3,68 miliar dolar. Jadi masih laba ya, silakan aja dikalikan dengan kurs di Desember 2025 ya. Jadi 16,5 kira-kira kursnya. Nah, data kolom-kolom lain itu data 24, 23, 22, 21. Nah, ini saya ambilkan dari laporan keuangannya khusus 2025. Tapi kalau di laporan itu pasti jejer ya 2 tahun terakhir 25 dengan 24. Ini saya potong saja khusus 25 biar fokus untuk melihat itemnya saja. Nah, yang ini tadi lebih rinci nih. Yang penjualan dan pendapatan usaha lainnya itu ini terinci. Ada pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Jadi ada penjualan dalam negeri, ada penjualan dalam negeri. Minyak mentah juga ada sih yang dijual dalam negeri, gas. Jadi kan dia juga jual gas. Dan produk minyak. Lalu ada ekspor minyak mentah ya. Jadi penjualan itu kepada pelanggan, baik itu pelanggan rumah tangga atau pelanggan bisnis atau juga BUMN yang lain. Lalu juga ada ekspor minyak mentah, gede nih ya, 51,77 miliar dolar. Kalau yang diekspor 6,45 miliar dolar. Kok ngekspor padahal kita kurang? Ini soal teknis permigasannya. Jadi menurut argumennya itu memang beberapa jenis produk minyak kita itu kalau diolah tidak menguntungkan. Mungkin dia kadar kadar tertentunya ya. Ini minyak kualitas tinggi lah. Ada pasarnya. Seperti beras juga kita sebetulnya biarpun tercatat banyak impor ya, ada juga ekspor dari dulu untuk beras-beras premium. Tapi untuk kasus minyak mentah lebih signifikan. Nih, ekspornya Pertamina 6,45 miliar dolar. Nah, tetapi di sini dinyatakan pula ada kompensasi. Nah, kompensasi dari pemerintah ini 4,44 miliar dolar. Gede juga kan, 4,44 ya, berarti ya mungkin 70-an triliun itu. Itu adalah ketika pemerintah, kan yang menentukan harga BBM tetap pemerintah, tapi untuk jenis tertentu solar bersubsidi maupun dia LPG 3 kg itu disubsidi. Jadi dari patok harganya, kemudian kuantitasnya kurang lebih plus minus, tapi ada rentangnya, itu subsidi dialokasikan lebih dahulu di APBN. Kompensasi tidak langsung dinyatakan alokasi kompensasi, adanya cadangannya di belanja lain-lain. Tergantung realisasi, karena pemerintah tidak ingin Pertalite naik, tidak ingin Pertamax naik pada suatu waktu ya. Kebetulan harga yang dari pemerintah itu ya harga di atas keekonomian, ada formulanya. Maka selisihnya itu harus dibayar pemerintah kepada Pertamina. Dari sisi Pertamina adalah pendapatan kompensasi. Tidak selalu terjadi loh ya. Kalau memang harganya sesuai, tidak bayar. Tapi ini 2025 selisih 26 bisa dibayangkan ya, meskipun sudah mulai dinaikkan beberapa jenis BBM, tapi tetap kan yang sempat terjadi selisih yang cukup banyak kan itu adalah kompensasi nanti. Nah, subsidi ada juga kan 5,69 miliar dolar. Kalau dijumlahkan ya 10 ya itu ya, sekitar 10 miliar dolar. Jadi kompensasi dengan subsidi 10 miliar dolar berarti 165 triliun. Yang banyak subsidinya mungkin sekitar 90 itu, yang 70-nya adalah kompensasi. Nah, ada pendapatan dari lainnya. Maka total penjualan dan pendapatan usahanya tadi 70,89 miliar dolar. Di sini yang dimaksud dengan beban pokok penjualan itu ada dijelaskan. Beban pokok penjualan, beban produksi hulu dan lifting, beban eksplorasi dan seterusnya. Dapat laba bruto, kemudian ada ongkos-ongkos lagi. Nah, ada rugi selisih kurs, karena kan ada hedging, ada segala macam ketika kontrak dilakukan. Dan yang penting ini ada beban keuangan ya, mana beban keuangan 1,2 miliar dolar. Ya, 1,2 miliar dolar kan ya berarti kan sekitar 20 triliun bayar bunganya. Kurang lebih begitu. Nah, dapatlah laba bersih setelah dikurangi pajak 3,68, menjelaskan yang di atas tadi. Nah, kalau kita gambar jadi begini nih. Ini
khusus laba usaha, bukan laba tahun berjalan ya, sampai laba usaha saja. Ini gambarnya, tadi kan 6,38 miliar dolar. Nah, kalau kita lihat yang biru, hasil penjualan mengalami sedikit penurunan, bukan sedikit ya, tren nurun 23, 24, 25, berbagai faktor ya, sempat melonjak 20 dan 21. Nah, tetapi pada saat penjualannya, hasilnya turun, kebetulan juga yang beban pokoknya juga relatif menurun ya. Maka laba di 2 tahun ini relatif sama 24 dengan 25. Tetapi lebih rendah dari 22 dan 23, hanya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sederhananya dari sisi laba usaha, Pertamina relatif tidak bagus sekali tahun 25, tetapi juga tidak buruk. Artinya lebih baik dari tahun-tahun yang lampau, hanya lebih buruk dari 22, 23, lebih sedikit maksudnya. Itu laba usaha. Nah, kita setback sedikit, laba usaha tadi kan hasil dari pendapatan usaha lah, gampangannya dikurangi beban usaha. Nah, di antara pendapatan tadi ada penjualan dalam negeri, itu yang biru ya. Penjualan dalam negeri itu bisa kepada rumah tangga, terutama ke rumah tangga, tapi ada juga yang ke usaha kan. Nah, ada yang ekspor. Saya ulangi, ini dinyatakan dalam dolar Amerika ya. Kalau dilihat penjualan dalam negerinya relatif sama ya, hanya naik sedikit 23, 24. Nah, sementara ekspornya juga relatif sama, turun di 2025 ya kan. Nah, ini gambar. Dari sisi ini dalam beberapa tahun terakhir ya Pertamina kinerja keuangannya seperti ini gitu. Nah, tetapi dari sisi subsidi dan kompensasi 2 tahun terakhir meningkat ya. Nah, sebelumnya tidak dikenal kompensasi. Ya secara eksplisit di tahun 24 dan 25 ini baru ada kompensasi kepada Pertamina kalau listrik dari 2018 ya. Ini kalau dilihat gambar ini tinggal di total. Nah, kita 26 menduga ini akan meningkat, mungkin lebih besar dari 2024. Dari sisi Pertamina dia pendapatan. Nah, problemnya tadi nanti bisa terkait dengan tantangan mengelola arus kas. Kalau pemerintah bayarnya lebih melambat lah ya, bisa sebulan kemudian, 2 bulan kemudian dari yang seharusnya dibayarkan. Nah, saya gambarkan juga beban keuangan ya, tapi ini gambarnya minus ya. Jadi kalau dia naik ke atas itu berkurang ya gambar bayarnya. Ini kalau dilihat ini 25 itu 1,2 miliar dolar bayar beban keuangan. Sederhananya itu adalah bayar bunga, terutama utang obligasi, tentu ada utang bank juga ya. Nah, kalau dilihat ini lebih baik dibandingkan 2023 dan 24, tapi termasuk tinggi juga dibandingkan masa-masa lampau. Padahal tadi kita lihat jumlah obligasi jangka panjangnya kan relatif stabil ya, kecuali 23 ini masih tinggi. Nah, berarti kan beban keuangan ini tidak hanya dari obligasi tadi, tapi mungkin cash flow. Kalau tertekan dia mungkin butuh beberapa utangan jangka pendek ya pada pihak perbankan atau pihak pembiayaan lainnya. Ini beban keuangan. Nah, kalau dibandingkan laba usaha dengan laba tahun berjalan, ya ini polanya sama. Nah, tetapi kita bisa melihat memang kalau laba bersih atau laba tahun berjalan itu hanya 3,68 miliar dolar. Nah, ini gambarnya. Yang mengurangi laba usaha itu ya terutama 2 tadi, beban keuangan dengan pajak ya, kurang lebih begitu. Ini gambarnya. Tapi dilihat ini juga Pertamina tidak buruk ya, tetapi tidak juga kinclong. Kira-kira gampangannya begitulah, wajar lah kinerjanya dari sisi keuangan ini. Nah, saya simpulkan Pertamina ini tahun 2025 per 31 Desember tercatat asetnya 91,63 miliar, utangnya 47 miliar, dan modalnya 44,61 miliar. Rasio utang terhadap aset 51,31%, relatif stabil bertahun-tahun terakhir. Nah, hanya yang perlu digarisbawahi kas dan setara kasnya mengalami penurunan, meski besar tapi menurun, karena pada saat bersamaan per 31 Desember piutang pemerintah itu meningkat ya. Nah, jadi balikan lah ya. Nah, pada tahun 2025 tadi sebetulnya yang sudah diterima berupa subsidi dan kompensasi sudah cukup besar, dijumlahkan 10, tapi masih punya utang pemerintah karena memang relatif besar itu. Nah, 26 ini berarti kan akan ada tantangan serius kan.
Nah, beban keuangan bunga juga relatif masih tinggi. Laba usaha tadi sudah digambarkan menurun tapi masih baik, tapi sebelumnya melonjak. Nah, saya tutup bahwa di tahun 2026 ini nanti kelihatannya Pertamina bisa dapat lebih tekanan. Tentu masih akan laba, masih karena dia tadi beda dengan PLN. Ketika harga minyak dan gas naik, kurs rupiah melemah, PLN betul-betul berat ya buat keuangannya. Tapi kalau Pertamina karena sebagian urusan dia dan sebagian cukup besar, sebutlah paro-paro ya. Jadi kalau istilah teknisnya tuh dia natural hedging ya. Secara alamiah dia menghedging keuangannya sendiri akibat dia juga punya pendapatan yang dolar ya gitu. Tidak hanya ongkosnya. Kalau PLN penjualannya rupiah, ongkosnya sebagiannya dolar. Kalau Pertamina ada penghasilannya yang dolar. Tetapi tantangannya Pertamina adalah dia harus bersinergi dengan pemerintah untuk menopang ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM dan pada saat bersamaan pemerintah sedang mengatur belanjanya agar defisitnya tidak lebar. Intinya kesulitan fiskal itu, maka Pertamina salah satu yang tanda petik adalah tempat minta tolong. Ya ditunda dikit lah, lu kan punya duit banyak, masih 240 triliun lah di akhir tahun. Tapi itu berapa lama kalau penundaan utang itu? Jadi disinilah kemungkinan tantangannya Pertamina yang dalam mengelola keuangan. Tentu Pertamina masih juga punya pintu tapi utang, bukan yang obligasi, karena untuk keperluan cash flow berarti kan menambahi juga beban usaha dia. Nah, mari kita lihat, tunggu nanti, dan kita publik ini selalu berharap informasi-informasi terkait dengan hal strategis seperti Pertamina ini, ya kita perlu dapat ya gambaran secara umum. Begitu juga tidak usah diberi narasi oleh pemerintah yang hanya menyenangkan. Kita sebagai rakyat juga mau saja mendengar kalau dia persuasif tapi juga menggambarkan ada tantangan. Ya begitu ya. Mudah-mudahan asesmen saya ini bermanfaat buat pemirsa.